Halo semuanya, Sobat Migran dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya April. Kalau kalian belum tahu, saya pekerja migran di Hong Kong. Nama saya April Nayoan. Saya bekerja di Hong Kong ya. Teman-teman pekerja migran, kita bahas lagi ya tentang kegalauan. Apa yang menjadi kegalauan kalian? Sepertinya kegalauan kita ya di kehidupan sebagai pekerja migran. Saya mau tebak. Keluarga, pasangan, anak, pokoknya intinya keluarga ya. Ayolah kita bahas tentang kegalauan ini ya. Mungkin teman-teman semua ya, kita bercerita tentang relationship atau hubungan tentang kehidupan suami istri atau tentang pasangan hidup ya. Ini mungkin kita sering gitu ya, untuk pekerja migran yang ada di Hong Kong, teman-teman semua, kita saling mengingatkan. Buat pekerja migran yang ada di Hong Kong, kita bercerita tentang kegalauan yang ada ya. Yang pertama tentang suami ya, tentang pasangan hidup aja gitu. Banyak teman-teman kita di sini yang saya lihat juga, banyak yang artinya dalam mencari pasangan hidup. Kita ngobrolin tentang jomblo dulu ya. Jomblo yang udah ada pasangan gitu ya. Jangan takut sih, kalau buat saya gini, jangan takut kita ngejomblo, jangan takut kita sendirian, karena bukan berarti kita punya pasangan kita bahagia. Tapi kembali lagi saya bilang disclaimer ya, kalau kalian gak cocok dengan pemahaman saya, mungkin karena kalian mungkin Cece tuh kurang bahagia atau trauma atau gimana ya. Tapi di sini saya ingin kita sama-sama gimana sih biar kita tuh nggak merasa kesepian atau selalu merasa kesepian dan akhirnya ya kita tertipu lagi. Makanya saya bilang tadi, nggak usah takut kita merasa jomblo. Itu sekarang lagi yang ngetren di PT ya. Ada uang, jalan. Jadi kalau kita ada uang, ngapain kita takut, benar gak sih? Oke, mungkin kalian butuh pasangan, bercerita banyak kok teman gitu. Gak harus kita menjalin hubungan yang intens atau sebagai calon suami. Ya ini kita ngobrolin tentang dulu yang masih pacaran ya gitu. Mungkin teman-teman semua berpikir, saya harus pacaran biar saya ada teman ngobrol, ada teman yang udah makan belum? Selamat pagi. Udah makan belum? Agak aneh sih. Jadi teman-teman begini, iya memang gini teman-teman semua ya. Saya ingin menjelaskan ke kalian semua. Pernah kan merasakan ya kayak udah selesai kerja terus kita diteleponin, sampai pagi, pernah nggak sih? Pagi nelpon, yang ada kan itu di VT. Ya bentar lagi yang aku mau tidur. Yang jangan matiin dong, aku kan mau dengar nafas kamu. Lebay setan. Astaga. Iya seperti itu gitu. Kayak yang jangan matiin dong, yang aku mau minum air ya, jangan. Setan. Agak lah ini pembahasan. Jadi jangan pernah takut gitu. Mungkin teman-teman semua yang seperti ini, saya kalau nggak pacaran kayak merasa kayak sepi, nggak ada yang ngingatin makan, sepi Tuhan, nggak ada yang ngingatin, nggak ada yang say hello, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kamu lagi ngapain? Hey, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, tenang. Saya pernah mengalami seperti itu ya, nangis bomber. Jangan pernah tinggalin saya, karena tanpa saya jalan nafas saya tertutup. Agak lebay. Jadi teman-teman semua, jangan pernah takut lo sendirian. Saya ini lagi bagi ke kalian semua, bukan berarti saya nggak pernah ngerasain. Makanya saya selalu ngomong bahwa apa yang saya rasain saya akan bagikan gitu ya, biar benar-benar tuh
saya mengingatkan teman-teman semua karena saya sudah ngerasain gitu. Maka dari itu saya ingin berbagi kepada kalian bahwa sendirian itu enak kok. Percaya, saya udah ngerasain. Gak ada yang ngatur, atau kita lagi santai-santai terus ada yang ngomong, bagus kamu, kamu enak-enakan di sana santai-santai, saya di sini susah nggak makan. Saya pernah loh seperti itu. Curhat lagi. Pokoknya seperti itu. Jadi teman-teman semua, kalau mungkin kegalauan kalian saat ini adalah tentang pasangan. Kalau pasangan yang toksik, ini buat yang belum kawin ya, tolonglah, gak usah dilanjutin. Apalagi itu LDR ya, gak apa-apa. Kalau memang LDR yang kalian lakukan juga ya bagus, bisa saling percaya, gak saling merugikan, gak apa-apa, hanya saling mensupport, itu bagus gitu. Tapi kalau ada yang toksik gitu, apalagi kita nih jauh, kita nih butuh, kita nih pekerja migran jauh dari keluarga, membutuhkan super system yang benar-benar bisa mensupport kita gitu. Kalau keluarga atau pasangan kita nggak bisa mensupport kita, ngapain guys? Mendingan kita cari hiburan sendiri. Cari hiburan sendiri dalam arti apa? Kalau kita libur seperti ini, kita enjoy bertemu teman, atau kalian di taman sendiri, nggak apa-apa, baca buku, bikin VT itu, mau joget-joget atau apa, itu terserah kalian gitu. Maksudnya banyak teman-teman yang saya lihat ya menjurut ke agak stres, kayak nggak ada saya nih kok udah kerja di sini bertahun-tahun, nggak ada bahagianya, uang saya habis, nggak ada yang saya lihat, keluarga di rumah nggak bisa. Udah, nggak usah memikirkan itu lagi. Gimana cara ke depan untuk benar-benar kita tuh memanajemen kehidupan kita sendiri. Apalagi yang single mom ya, yang single mom, kalian jangan pernah putus asa. Kita ini orang-orang hebat, saya ingin menyemangati kalian. Saling memberikan semangat gitu ya. Kerja di luar negeri gitu, yang gaji di atas rata-rata, di gaji UMR. Kalau kalian pulang kayak ke Jakarta, Indramayu, Surabaya, apakah kalian bisa mendapatkan gaji 9 juta lebih, hampir 10 gitu ya. Jadi udahlah ya, kalau seumpama kalian mungkin ada problema di dalam kehidupan hubungan gitu ya, kehidupan relationship kalian tidak bagus, sudahi. Saya bilang sudahi saja, karena kita butuh super system yang baik gitu ya. Gak usah apa ya namanya terlalu, kalau saya nggak hidup sama dia, kalau saya nggak ada dia, jalan nafas saya akan akan habis gitu. Enggak, nafas kita ini punya Tuhan ya. Ya seperti itu teman-teman semua. Nggak usah. Jadi apa yang menjadi kegalauan kita, yang mungkin ini saya ngobrolin tentang toksik gitu ya, hubungan yang toksik, disudahi saja. Karena kita nih butuh super system yang benar-benar bisa mensupport kita. Kalau memang keluarga tidak bisa mensupport, supportlah diri kalian sendiri. Karena yang bisa menyelamatkan kalian adalah diri kalian, diri kita gitu ya. Karena kan di dalam diri ini kita punya kekuatan, kita punya power tersendiri. Power itu di kalbu kita ini ada sesuatu yang bisa menyemangati kita, yaitu diri kita gitu. Hati kita, dia pergi ke pemikiran gitu ya. Maka dari itu kita tuh penting banget untuk selalu berpikiran positif. Ketika kita lihat hubungan kita sudah tidak bagus, yang membuat saya ini stres kalau saya bekerja gitu. Karena penting sekali saya bilang, untuk kita bekerja di rumah majikan itu kita butuh pikiran yang bagus, yang happy. Jadi ketika kita menemui majikan yang agak aneh gitu ya, tapi kalau pikiran kita positif, ya itu akan terpancar juga positif gitu. Tapi kalau dapat majikan yang agak lain, agak aneh, terus kita lagi juga aneh, itu gimana teman-teman?
dengan saya ngomong lagi, kalau galau kita adalah tentang hubungan ya, apalagi nih yang belum, kalian tuh yang masih jomblo, yang baru mengambil keputusan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kalau seumpama ini tuh lagi PDKT, dia udah mulai nelpon gitu ya, mulai nelpon kayaknya udah mau dekat, sekiranya itu kayak nggak bagus, udahlah ya. Apalagi tuh minta uang, saya ingatkan ke kalian, jangan coba-coba. Laki-laki tuh kalau minta uang udah nggak benar. Masa laki-laki minta uang? Gilek sih, kalian tuh yang lihat konten ini ya, laki-laki agak ada harga diri gitu, jangan minta-minta uang sama perempuan gitu ya. Jadi teman-teman semua yang kalian belum berumah tangga, yang baru menjajaki dunia pacaran atau mau ke jenjang pernikahan, kalau udah toksik, dikat aja ya, daripada menjalin hubungan rumah tangga itu nggak cuma 1, 2, 3 tahun tuh guys. Aduh, ribet gitu ya. Mendingan dipikirkan baik-baik. Yang kalian udah nikah, kayaknya bukan tabu lagi menjadi janda ya. Bukan tabu lagi untuk menjadi janda. Nggak apa-apa menjadi janda gitu. Mumpung kalian masih muda loh, nikmati hidup kalian di sisa-sisa hidup kita untuk berbahagia. Iya, daripada maksudnya ya Tuhan, saya mendapatkan suami seperti ini gitu. Maaf ya, apalagi Kristen, apalagi juga ya, saya nggak bilang agama, semua agama tuh nggak ada yang mengizinkan perceraian gitu. Kalau Kristen itu, di ajaran Kristen kalau udah meninggal, kecuali suaminya udah meninggal, baru bisa kawin lagi gitu. Tapi kan banyak yang bercerai. Jadi saya ini menceritakan sedikit, saya pun di tahun 2016 saya bercerai sama almarhum suami gitu ya. Tapi akhirnya almarhum suami saya juga sudah meninggal gitu. Dan saya kawin lagi akhirnya gagal gitu. Tapi suami saya sudah meninggal. Saya merasakan gagal, memang iya gagal gitu. Saya nggak tahu, walau alam ya ke depan seperti apa. Tapi di sini ya biar kalian tahu bahwa mencari orang kedua di dalam hidup ini tidak segampang yang kalian pikirkan. Saya bilang saya mau mewek Bombay lagi ini. Sudahlah, nggak usah ceritakan lagi tentang itu ya. Tapi intinya teman-teman semua, ini udah agak dingin karena hari ini agak dingin ya teman-teman semua. Jadi seperti itulah ya. Apa yang menjadi kegalauan kalian di rumah majikan, udah enjoy aja. Kalau itu hubungan yang membuat kalian toksik, udahi aja. Mulai dari nol, nggak apa-apa. Dunia belum berakhir ketika kalian itu mengudahi satu hubungan gitu. Saya tidak mengajarkan ya. Kembali lagi, kalau ini tidak cocok dengan pemahaman kalian, tidak apa-apa. Komen ya, Mbak, Kak, atau apa ya, kamu manggil April, nggak apa-apa, panggil aja. Saya tidak setuju kalau dengan pemahaman Anda seperti itu untuk memudahi hubungan gitu. Gak apa-apa, silakan komen ya buat teman-teman semua. Tapi ini menurut pemahaman saya, kalau hubungan itu sudah toksik, disudahi. Hidup ini masih panjang, kita udahlah ya memikirkan hal-hal yang membuat otak kita tuh jadi benar gitu. Jadi kita butuh otak yang smart, yang bahagia, yang happy untuk menjalani kehidupan di rumah majikan. Karena kan kita 6 hari kerja, 1 hari libur guys ya. Jadi membutuhkan aura-aura yang positif gitu ya. Kalau kalian tuh permasalahan yang kalian ingat, nanti susah di pikiran, akhirnya jadi stres, muka jadi tua. Kalian bisa tebak nggak umur saya ini udah berapa? 60. Ada yang bilang 60, ada yang bilang 20. Udah tua saya ya. Anak saya, perkirakan aja anak saya udah mau 21 tahun gitu ya. Saya umur berapa gitu sekarang. Jadi udah nggak apa-apa kalau kita gagal, kita mulai dari nol lagi. Kenapa saya bilang ini? Karena saya sudah mengalaminya gitu. Nggak apa-apa, dunia ini belum berakhir ketika kita gagal hari ini. Kita coba lagi ke depan gitu. Tapi bukan berarti kita coba lagi dengan hubungan yang sama gitu ya. Jadi saya ini ngobrolin tentang hubungan ya gitu ya. Jadi kegalauan kita yang ada di rumah, tapi kita hubungkan dengan kegalauan kita tentang
hubungan yang toksik. Karena kan kita butuh pemikiran yang bagus untuk ke depan kita bisa bagus juga menjalani hari-hari kita. Kalau udah hubungan pribadi kita nggak bagus dengan keluarga, dengan pasangan, keluarga, pasangan atau orang tua atau anak, terus nggak bikin semangat, akhirnya kita bekerja juga jadi amburadul. Oke, jadi kuncinya gini, pikiran kita harus bagus biar ke depan hari-hari kita bekerja kita enjoy gitu. Itu maksud saya dari video ini ya. Jadi apa yang menjadi kegalauan kalian di stopin, jangan galau-galau lagi. Kalau itu hubungan yang toksis, udahi. Kalau keluarga yang aneh-aneh, putuskan, gak apa-apa untuk sementara biar kalian tetap sehat mental gitu ya. Oke, sampai di sini tentang galau. Yang masih galau di rumah majikan, terus pemikiran kita lagi galau dengan keluarga dan hubungan suami istri atau pacar, udah ya, seperti itu saya jelaskan tadi bahwa gak usah. Di sini kita memberikan solusi. Sama-sama kita saling memberikan solusi. Jadi kalau kita cuma memaparkan tapi tidak ada solusi, itu percuma ya teman-teman semua. Jadi intinya di sini kalau saya memberikan solusi kepada kalian bahwa kalau kalian galau di rumah majikan terus galau juga di kehidupan pribadi, apa yang tidak penting di kehidupan pribadi di skip. Ya, kita fokus ini biar kita happy cari uang gitu, fokus. Oke? Mau lagi sih untuk membahas tentang, karena ini memang penting untuk kita menguatkan imun tubuh loh guys ya, imun tubuh biar kita tetap semangat. Apalagi besok kita kerja, kita harus semangat gitu untuk menghadapi hari Senin. Kadang kan kalau di hari Senin itu banyak yang udah status di sosial Happy Monday, selamat cari uang kembali lah. Memang itu yang kita cari. Oke teman-teman, semangat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Makan banyak, gak usah diet. Oke, kesehatan itu penting dan terutama pikiran kita harus senantiasa semangat. Tetap banyak berdoa ya, tetap semangat. God bless, bye bye.